Oke, dari dosen ada tambahan sedikit update ke ini. Coba ini mana? 6 atau 7? Oke, ini. Gedein dulu. Ya. Slideshow. Mundur dari awal. Ya, ini cryptocurrencies menurut penelitian 2025 ya, pengamatan, penelitian, laporan, dan sebangsanya. Jadi kalau mengulangi apa yang dibahas, yang kalian sampaikan, ya, itu bisa jadi memang instruksi dari dosen seperti itu, bisa jadi memang kondisinya kayak gitu. Jadi kalau kalian menyampaikan, awalnya memang dimulai dengan definisi, terus kemudian apa yang terjadi sebelumnya, kemudian apa yang terjadi sekarang, dan beberapa kesimpulannya antara lain dari yang kalian sampaikan terkait Bitcoin dan cryptocurrency, antara lain pertama adalah kalau disimpulkan peer-to-peer, dia tidak menjadi peer-to-peer lagi, karena untuk beli Bitcoin itu kalau peer-to-peer artinya apa? Artinya kita bisa beli langsung, tapi pada praktiknya jadi karena yang digunakan sebagai sumber presentasi adalah literatur bebas, itu bisa berarti literaturnya tidak mengacu kepada kondisi di Indonesia, ya. Karena kalau kalian mau beli cryptocurrency di Indonesia mesti melalui beberapa apa namanya, broker, ya, ada 5 atau 6 yang sudah beroperasi. Terus kemudian tentang legalitas di 2020 Bapepti udah bikin bukan peraturan, bukan juga ketentuan, tapi udah membuat satu tulisan atau yang bisa jadi sebagai satu patokan, tetapi belum menjadi dasar hukum. Artinya kalau ada masalah dengan orang kehilangan duit atau kejahatan dilakukan, itu tidak bisa diusut, karena kalau urusan hukum tuh domisilitas, mungkin salah nih, kejadiannya itu bukan di Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa, cuman kalau TKP-nya bukan Indonesia itu nggak bisa diusut, ya. Kemudian apa lagi? Peer-to-peer bukan, coba buka. Sejarah sudah, investasi sudah, trading sudah, bahas hasil trading sudah, sesuai tebakan. Jadi kemarin itu jangan dianggap sebagai metode yang bisa digunakan secara benar, ya. Jadi itu tebakan yang menggunakan cara yang menurut candlestick. Ya, kalau tebak-tebakan itu nggak pakai cara yang tertulis, ya. Ini kira-kira apa nih? Kita tunggulah. Ini kalau jam 3 hujan berarti kita beli, kalau jam 3 nggak hujan berarti kita sideway, dan seterusnya. Ya, ya, turun. Nah, ini ada satu laporan, ya, ini yang ditingkatkan, yang dilevelkan, jadi ini buatan University of Cambridge, ya. Sama kan, sama-sama universitas, ya. Ya, paling nggak sama-sama universitas tingkatnya. Jadi bukan laporan dari industri, sama-sama dari akademis. Dia laporannya ini tahun berapa? April 2025. Ini kalian bisa buka di sini. Yang dijadikan pembahasan industri menurut akademisi adalah salah satunya, kalau dosen bilang bukan yang gampang, yang memang yang jadi poin, yang jadi aspek perhatian para akademis dan industri sekarang, antara lain green environment, ya. Jadi dari beberapa tulisan itu disebutkan, atau kalau dari dosen tanya ke beberapa mereka yang bicara Bitcoin ini, yang bicarain Bitcoin atau kripto atau blockchain-nya, ini judulnya apa nih? Digital mining, ya. Jadi bukan kripto. Kemudian ini urusannya sama energi. Jadi memang untuk mengoperasikan itu apa tuh? Ya, itunya tuh maksudnya tuh.
menjalankan hal yang jadi topik di mata kuliah ini, listriknya besar. Ya. Berapa besarnya? Ada yang bisa ngitung? Berapa besarnya itu akan sama besarnya kalau kita 1, 2, 3, 4 menghitung berapa jumlah pemakaian listrik untuk handphone dan untuk laptop, untuk server. Dari satu ruangan aja ada 35, 36 mahasiswa, dihitung berapa jumlahnya. Ditambah jumlah server, ditambah jumlah, dan berikutnya itu kalau dihitung untuk urusan kripto dan blockchain itu dihitung sangat banyak. Kalau nggak sangat banyak, nah itu bukan sampai situ kita urusannya. Cuman mereka mengomentari atau menjadikan fokus urusan itu, karena kalau untuk urusan listrik panjang cerita ya. Ini kita tidak bahas itu. Berikutnya. Nah, terus kemudian ini salah satu, ini di halaman berapa? Di halaman ini di dalam bukunya apa bukan nih? Masih di halaman bukunya. Bagusnya atau apa kalau nggak bagusnya? Surprisingly, keren kan ya? Kayak artis gitu kan? Oh tiba-tiba surprisingly nama negara kita keluar, ya berapa persen? Di atas? Indonesia 0,07%. Apaan? Apaan isinya? Beritanya apa nih? Ya, apa beritanya? Ya, apa aja deh. Pokoknya si Cambridge itu membahas tentang Indonesia dalam kaitannya sama ini ya. Dia nggak membahas urusan lain, tapi Indonesia disebut. Artinya adalah ya bangga aja gitu kan. Kita membahas di kelas ini dan nama Indonesia sudah dibahas di Cambridge. Oke, ini judulnya Global Distribution of Bitcoin Mining Activity. Di mana Indonesia? Nggak ada. Jangan begini dong. Ini nggak kelihatan. Bukan. Oke lah. Pokoknya. Dari 8 ke sini. Oh ini. Ya artinya Indonesia diperhitungkan sebagai salah satu contoh negeri ya. Tapi ada tapinya, ya. Indonesia masih di bawah negara yang seimbang lainnya, ya. Indonesia sama Argentina menang mana? Itu bola, ya. Ini bukan bola, ya. Argentina masih lebih besar, 0,70%. Ethiopia, ya. Ethiopia 0,12%, Indonesia 0,7%, Kenya dan seterusnya. Italia lebih kecil. Oke, artinya ya Indonesia masih diperhitungkan sebagai negara yang udah ikut-ikutan ada industri blockchain dan cryptocurrency dan Bitcoin. Berikutnya apa? Ini dari laporan pihak industri, ini namanya River, nanti dilihat aja sumbernya. Kemudian September 2024 di dunia dari kapan sampai kapan ya? Dalam 1 tahun terakhir tumbuh 30% dari skeptis menjadi membuat suatu strategi baru. Jadi kalau kemarin dosen uji waktu membuat laporan pertemuan kelima ya? Kelima menghitung yang kemarin ada yang loss, ada yang untung, strateginya gimana kalau mau investasi ya. Berikutnya. Sebelumnya ya. Jadi di Indonesia Indonesia nggak ada laporannya, nanti ada laporannya mungkin ya. Jadi dari 0 selama 15 tahun dari 0 menjadi berapa persen tadi? 13%. Jadi 2009 ya. Jadi Sakamoto itu lahir tahun berapa? 2009 ke sekarang udah 15 tahun. Enggak, laporannya dari 2010. Oke, berikutnya. Nah, ini agak nyeleneh dikit berikutnya. Jadi kalau bicara sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris, kalian jangan fokus sama bahasa Inggris, tapi fokus sama isinya ya. Di dalam laporan itu Januari 2020 ke Agustus 2024. Nah, liquidity apa liquidity?
Ah, berikutnya. Liquidity. Liquidity apa? Hah? Apa Kurniawan? Hah? Itu maksudnya, ya. Berarti kalian fokus. Kalau kalian tiba-tiba jawab, kamu namanya siapa? Kurniawan bukan. Berarti fokus, ya. Apa itu liquidity? Apa misalnya? Hah? Bukan kelancaran. Liquidity dalam arti kalian sebagai mahasiswa fakultas ekonomi bukan kelancaran apa liquidity. Hah? Apaan itu aset? Liquidity bahasa Indonesia gampang aja, likuiditas. Cuman apaan? Ya. Artinya kalau beli Bitcoin itu terus kemudian bisa besok dicairkan, ya. Kalau kalian duitnya dibeliin bangku, itu besok nggak punya duit buat beli makan, ya. Syahrul, apa tuh? Jadi jawabnya apa jawabnya? Jawabnya apaan? Pertanyaan aja nggak tahu. Ya, likuiditasnya meningkat atau menurun nih? Ya, accounting, acceptance, apa nih bacanya nih? Presiden, ya, dari 13 perusahaan publik di tahun 2000. Tapi ini cerita Amerika, ya, bukan cerita Indonesia. Indonesia coba berikutnya. Di Indonesia di halaman 23. Oke, nih, jadi di laporan yang sama itu Bitcoin itu tidak dibahas sebagai sesuatu yang peer to peer, ya. Peer to peer kemarin apa? Antara ketua kelas sama Misael mau menukar duit, ya. Itu tidak seperti itu juga, ya. Jadi di halaman 23 di laporan tadi itu tentang perusahaan India yang membuat Bitcoin menjadi penting buat perusahaannya dia. Klub bola, ya. Di halaman di situ ada klub bola, kalau nggak salah namanya North. Klub bola yang pakai North apa? Iya. Apa itu? North artinya apa? Utara, bukan klub bola Sumatera Utara. Ya. Betul, itu. Ya. Justru klub bola ngurusin Bitcoin. Ah, itu kaitannya apa? Itu kaitannya jauh sekali, ya, nggak dibahas. Restoran di India. Berikutnya. Ya, ini berita tentang di Indonesia, 11 tahun Bitcoin di Indonesia, dari 5 jutaan sampai 1, juta. Ini dari kapan sampai kapan ya? Ini berita tahun 2025, dan yang membuat berita memang salah satunya si ini, siapa nih? Oke, berikutnya. Ya. Nah, kalau kalian kemarin masih melihat Bitcoin yang buatan apa aja kemarin? XLO, buatan mana tuh? XTR. Kalian apa? XRP, ya. Windy apa? LTC, Doge, ya. Indonesia sendiri sudah ada 5 atau 7 Bitcoin buatan Indonesia. Ya, salah satunya kemarin yang dosen pakai apa ya? Ingat gak? Satu lagi tuh. XTR, satu lagi HIVI apa WiFi? HIVI. Ya. HIVI, ya. Nah, jadi yang kemarin dosen pakai gunakan untuk sebagai bahan pembahasan, dia fundamental di atas fundamental. Jadi si perusahaan di Indonesia yang membuat Bitcoin itu juga go public. Jadi kalau kamu mau beli Bitcoinnya atau mau beli sahamnya, mendingan mana tuh? Mendingan mana? Mana yang lebih baik, beli Bitcoin terus kemudian hilang, terus kemudian beli sahamnya, besoknya perusahaannya masih ada. Mana yang lebih baik? Ya,
Karena kembali kepada pembahasan yang sebelumnya, di mana pasar Bitcoin, pasar cryptocurrency 24 jam. Ya. Di sini hari Sabtu, di Amerika masih hari Jumat. Di sini orang istirahat, tiba-tiba investasinya hilang. Ya. Berbeda kalau beli sahamnya si perusahaan yang sudah punya cryptocurrency. Kalau itu agak gampang. Kita yang di Indonesia agak gampang karena jam 7 BI belum buka, jam 5 BI udah selesai. Jadi hanya jam kerja Indonesia saja. Itu salah satu ketentuannya. Oke, berikutnya. Oke, sekarang slide ke-7. Satunya lagi. Slide satunya. Ya, coba. Oke. Ini ketentuan di Indonesia ya, 2025. Berikutnya apa? Nah, yang belum dibahas adalah resikonya. Ya, kalau kalian, orang tua kalian beli investasi dana berapa satu semester? Satu semester 13 juta. Ya, daripada di investasi di badan kalian, apa nggak lebih baik beli Bitcoin? Wah, enggak. Ya. Apa loss-nya dari kalian? Apa loss-nya? Jadi bicara investasi itu orang tua memberikan duit kepada anaknya. Kalau loss gimana? Ya, loss-nya nggak pelan-pelan. Ya, kalau Bitcoin loss-nya 13 juta beli currency pagi, currency crypto pagi, jam 3 bisa hilang. Ya, jadi buat si pengelola kayak ini, mudah-mudahan dosen nggak salah, kayak Indodax, terus kemudian Pintu, ya dia nggak ada urusan. Ya, selama ada transaksi dia dapat komisi, betul nggak? Ya, tapi si pemilik dananya, jadi ini hitungan investasi. Di beberapa tulisan memang kalau ada yang kehilangan itu beritanya bukan berita investasi, tetapi berita apa? Kriminal ya. Tapi kalau berikutnya apa ya? Jadi yang harus diingatin juga yang paling gampang, investasi itu dari dana lebih, bukan dari dana utama. Karena kalau hilang itu nggak kerasa hilangnya, cuma kalau untung ya bagus untung ya. Jadi apalagi bukan dari hutang. Jadi kalau kemarin ada beberapa berita itu numpuk, udah hilang di kripto uangnya, hasil pinjol, jadi banyak cerita. Jadi nggak fokus kepada pembahasannya. Berikutnya, ya. Nah ini di Indonesia sendiri di tahun 2025 sudah membuktikan, sudah menghitung pajak sebanyak berapa nih? 1,7 triliun. Artinya apa nih? Artinya apa? Pajak ini dari keuntungan atau dari transaksi? Apa ya? Oke, apapun ceritanya, yang penting Indonesia diuntungkan dengan kripto itu ya. 1,7 triliun itu bukan hal yang kecil. Ini berapa persen ya? Dari sistem dari segala macam ini loh. Artinya apa? Artinya di Indonesia sudah banyak investor untuk untuk cryptocurrency. Karena kalau Bitcoin sendiri itu namanya yang lain namanya nama Bitcoin juga ya, kayak kalian beli aqua merek lain. Aqua merek lain? Bukan aqua. Air mineral, tapi merek lain ya, atau beli teh botol walaupun dikotakin namanya tetap teh botol. Beli aqua walaupun di Indomaret, Alfamaret tetap air aqua ya. Artinya kesimpulannya pajak kripto sudah 1,7 triliun. Nggak tahu ini dari yang Indonesia sendiri atau memang transaksi masing-masing trader atau hasil investasi, yang jelas udah ada pajaknya. Ini ada kaitannya sama, kalau gitu di Indonesia sudah legal dong. Ya. Kalau udah ada pajaknya berarti udah legal ya. Oke, berikutnya. Nah, masih pajak lagi. Jadi mulai Agustus 2025 ini ketentuannya ya.
Ini dari mana nih? Dari transaksi terhadap mata uang, ya. Dari untung, kalau rugi nggak bisa dikompensasi pajaknya. Kalau untung ya jelas ada pajaknya. Kalau transaksi jelas ada pajaknya. Jadi kayak transaksi biasa. Oke, berikutnya. Ya, ini salah dua contoh kehilangan ya. Ini dari koin investasi, ini dari Pintu. Jadi ada beberapa yang loss juga ada ya. Kalau kemarin presenter sebelumnya yang menyampaikan bahwa berapa batasan kripto yang bisa dibuat oleh Ledger, berapa maksimal? 21 juta ya. Yang dosen sampaikan sekarang ini ada berapa? Baru 17.000, berarti masih banyak kesempatan bisa bikin koin-koin lagi ya. Tapi nggak sampai situ tugas kalian ya. Berikutnya. Ya, jadi faktor penyebab kerugian ya. Pertama adalah salah analisa ya. Menurut kalau salah analisa nggak apa-apa, itu udah jelas analisanya bisa diukur. Kemarin kelihatannya mau jual ternyata harganya naik ya. Kalau gitu nggak ada kerugian. Cuman kalau mau beli ternyata turun, itu yang kerugian ya. Kemudian salah web ya, salah web nggak hanya urusan Bitcoin, urusan yang lain-lain juga kalau salah web itu bisa hilang semuanya. Terus kemudian ada hacker, kemudian ini salah analisa nggak apa-apa, yang tidak boleh adalah emosional ya, emosional mengambil keputusan beli atau jual secara emosional itu bahaya. Kalau udah ahli itu sentimen pasar, sentimen beli, sentimen jual, ada dasar pemikirannya atau pengalamannya, ada bempernya ya. Berikutnya ya. Kemudian pahami kontrak pada saat transaksi kepada broker ya. Sampai di mana tanggung jawab broker, apa mungkin tanggung jawabnya 24 jam, apakah itu pahami sendiri ya. Salah influenza ya, influenza selalu bicara yang baik-baik ya. Kalau nggak baik ya itu bukan urusan dia ya. Jadi kalau influenza atau tim marketing ya dia menjual dan gaji dia dari jam yang dia kerjakan, bukan dari komisi. Kalau kemarin itu kalau nggak salah ada beberapa yang dipermasalahkan karena pada saat dia mempromosikan bagus, tapi begitu terjadi kesalahan ya bukan tanggung jawab dia ya, bukan tanggung jawab. Kemudian salah paham tentang broker, tidak ada kekuatan hukum. Ini tadi dosen ngomongin sedikit ya, kalau rugi dan hacker dan sebagainya jadi panjang lebar, tidak ada yang nanggung ya. Terakhir, selesai. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya.